Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ondi, SIP MSI. Saya Selvi Nejwita dengan nomor NIM 4425169 dari kelas 442H01. Saya akan membahas konflik komunikasi antara orang tua dan anak dalam keluarga menggunakan teori phase negotiation dari Stella Tinktomi. Konflik dalam keluarga sering terjadi karena adanya perbedaan cara berpikir, kurangnya komunikasi yang terbuka, serta perbedaan cara menyampaikan perasaan. Dalam kasus yang dianalisis, konflik muncul akibat kesalahpahaman antara orang tua dan anak yang membuat hubungan menjadi renggang. Melalui teori ini, analisis dilakukan untuk memahami bagaimana cara masing-masing pihak mempertahankan harga diri, bagaimana gaya komunikasi yang digunakan saat konflik terjadi, serta bagaimana solusi komunikasi yang lebih baik agar hubungan keluarga tetap harmonis. Teori phase negotiation menjelaskan bahwa setiap individu ingin menjaga citra diri atau harga dirinya saat berkomunikasi dengan orang lain. Dalam hubungan keluarga, hal ini sangat terlihat ketika terjadi perbedaan pendapat antara orang tua dan anak. Teori phase negotiation menjelaskan bahwa setiap individu ingin menjaga citra diri atau harga dirinya saat berkomunikasi dengan orang lain. Dalam hubungan keluarga, hal ini sangat terlihat ketika terjadi perbedaan pendapat antara orang tua dan anak. Pada kasus yang dianalisis, orang tua merasa kecewa dan khawatir karena anak sering pulang larut malam tanpa memberi kabar. Di sisi lain, anak merasa terlalu dikontrol dan tidak diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Perbedaan sudut pandang inilah yang kemudian memicu konflik. Saat konflik berlangsung, kedua pihak menunjukkan gaya komunikasi yang berbeda. Orang tua cenderung menggunakan gaya komunikasi dominan dengan cara menegur secara langsung dan memberikan aturan yang tegas. Orang tua merasa tindakan tersebut dilakukan demi kebaikan anak dan sebagai bentuk perhatian. Namun, anak justru merasa ditekan dan tidak didengarkan pendapatnya. Akibatnya, anak memilih diam, menghindari pembicaraan, atau menjawab dengan emosi karena merasa tidak dipahami. Perbedaan gaya komunikasi ini membuat masalah semakin besar dan sulit diselesaikan. Selain itu, konflik juga dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi terbuka di dalam keluarga. Orang tua lebih fokus pada aturan dan kekhawatiran mereka, sedangkan anak lebih fokus pada keinginannya untuk dimengerti. Kedua pihak sama-sama berusaha mempertahankan harga diri masing-masing, sehingga komunikasi berubah menjadi saling menyalahkan. Melalui analisis ini, dapat dipahami bahwa konflik sebenarnya dapat dikurangi jika komunikasi dilakukan dengan lebih tenang dan saling menghargai. Orang tua perlu memberikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan perasaannya, sedangkan anak juga perlu memahami bahwa perhatian orang tua muncul karena rasa sayang dan kekhawatiran. Dengan adanya sikap saling mendengarkan, komunikasi menjadi lebih efektif dan konflik dapat diselesaikan tanpa merusak hubungan keluarga. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa konflik keluarga sering muncul karena kesalahan komunikasi, perbedaan sudut pandang, dan cara mempertahankan harga diri saat berinteraksi. Teori phase negotiation membantu memahami bahwa setiap orang ingin dihargai dan dipahami dalam komunikasi. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan anak untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka, tidak mudah terpancing emosi, dan mampu mendengarkan pendapat satu sama lain. Dengan komunikasi yang baik, konflik dapat diselesaikan dengan lebih sehat, sehingga hubungan keluarga tetap harmonis dan saling mendukung. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.